Oke, hari ini kita kedatangan teman-teman kalian yang menjadi duta pelajar hukum di Balikpapan. Oke. Senang sekali ya Bu Alia, perkenalkan dulu masing-masing. Oke, perkenalkan, saya membawa teman-teman kalian yang kemarin mengikuti lomba Duta Hukum Kota Balikpapan dan sekarang akhirnya mendapatkan juara dan Luar biasa. luar biasa. Dan akhirnya sudah resmi menjadi Duta Hukum untuk tingkat Kota Balikpapan. Kota Balikpapan ya. Nah, di sini Ibu mau memperkenalkan nih, pasti masih ada yang Belum tahu Bu kenal nih Alia, ya, Bu iya. Dini ya. Khususnya adik-adik yang kelas 10 ya. 10 Iya. itu. Oke, silakan diperkenalkan dirinya untuk Mas Agam. Hai semua, kenalin aku Agam Maulana dari kelas 12 IPA 2. Dan aku Olivia Tirta Melinda dari kelas 12 IPA 3. Nah, udah kelas 12 semua ya. Ya. Oke. Iya, udah kelas 12 gitu. Iya. Awalnya kan mereka kayaknya dari kelas 11 Bu Dini. Iya. Sempat Covid akhirnya udah jadi kelas 12. Kelas 12 kita belum lulus ya, betul. Masih ada di sini. Masih bisa memberi edukasi buat kita semua yang ada di SMA Negeri 3 Balikpapan. Betul sekali. Baik, kita hari ini mau ngobrolin apa ini? Nah, untuk hari ini agenda kita, rencana kita akan mengobrolin tentang karya tulis mereka Oke. yang kemarin yang membawa mereka mendapatkan kemenangannya. Nah, Sip. apa kemarin tentang karya tulis kalian? Jadi kemarin kita membuat karya tulis ilmiah yang berjudul Bercanda, Motif Baru Bullying. Wah, menarik sekali ya. Iya. Soalnya itu temanya tuh ada banget di sekeliling kita, ya kan? Betul. Khususnya anak-anak usia seperti mereka ini. Yang dimana di seusia mereka itu sering bercanda. Bercanda, betul. Kadang Tidak malah bikin sadar. nangis Iya. temannya. Betul itu. Oke, gimana? Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Agam ataupun Olivia. Oke, pertama kita harus tahu nih, apa sih bullying itu, Gam? Oke, jadi bullying itu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat dari orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, kalian tahu nggak sih faktor apa saja yang biasanya memicu terjadinya perilaku bullying ini? Nah, sebenarnya, Gam, untuk faktornya itu sangat banyak sekali, Bu. Oke. Agam, Ya. yaitu kurangnya kasih sayang dan perhatian, lemahnya disiplin di sekolah, Tuh. terlalu banyak menggunakan media sosial. Media Kan sosial. media sosial ini apalagi zaman sekarang ya, Bu, ya, zaman Covid seperti ini, wah, kita nggak bisa kontrol. Nggak Ya. bisa, Iya. namanya jauh, Iya. yang namanya Kebanyakan juga dari kehidupannya di sosial media Iya, juga kan. Oke. dan terlalu banyak menonton acara televisi yang bersifat itu kekerasan, Bu. Kekerasan. Nah, itu juga memicu sih sebagai faktor, Bu. Oke, jadi memang banyak faktor. Salah satu yang terdekat bagi kita semua adalah bagaimana luas. kita menyaksikan tayangan-tayangan yang memicu ya kejadian bullying tersebut. Karena di sekeliling kita kan akhirnya itu bisa saja kalau ada anak yang tidak bisa memfilter akhirnya Banyak negatif-negatifnya. iya, Padahal sebenarnya di internet itu juga banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita tarik, yang bisa kita dapatkan. Tuh. Oke, nah jadi berdasarkan yang Olive tadi sebutkan nih, kayak misalkan apa tadi tentang banyak menonton Menyaksikan. acara televisi yang mengandung kekerasan. Tuh. Nah, kalau boleh tahu apa sih Liv kemungkinan akibat yang diterima oleh sang korban ini? Korban bullying ya. Iya, korban Oke. bullying. Kemungkinannya itu juga nggak kalah banyak, Bu. iya. Apalagi untuk di sekitar sekolah ya, Bu ya. Anak itu bisa menjadi pendiam, menyendiri. Dia menjadi susah untuk bersosialisasi. Sosialisasi. Ya. Karena udah minder. Anaknya ingin pindah sekolah juga banyak kan, banyak Bu? gitu Banyak ya, banget kejadian kasus yang seperti sampai itu. seperti itu. Terus sampai ada juga yang berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Iya, Saking bunuh saking diri. depresinya Betul. dia gitu. Berbahaya banget Iya. kan, Sampai Bu. Iya. Iya. Dan itu yang itu juga menjadi salah satu alasan kami untuk angkat judul ini, karena menurut kami terlalu banyak
orang-orang itu menyepelekan korban Betul. hanya dengan kedok bercanda. Betul Ya, sekali. banyak korban yang tersepelekan gitu loh, Bu. Betul. Yang akhirnya jadi menyalahkan diri sendiri. Si korbannya Iya, korbannya menyalahkan diri sendiri. kayaknya ada salah kah Iya. sama Iya. saya gitu kan ya. Minder, jadi ada minder. Oh, karena bercandaan temannya tadi. Iya. Benar. Jadi sebenarnya kalau kita bercanda itu kita mesti harus memperhatikan bagaimana teman-teman yang kita ajak bercanda ya, karena memang kalau dari segi psikologis memang daya tahan atau kita bisa kesehatan mental seorang itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Sama dengan Betul. kesehatan kan. Iya. Kalau sekarang itu imun itu penting. Jadi kalau misalnya kita tidak menjaga imun, kita pasti gampang terkena penyakit kan. Begitu juga dengan kesehatan mental. Tentunya kita harus bisa memilah dan memilih dengan siapa kita harus bercanda atau berlebihan ke bercandanya, atau kita melihat bagaimana kondisi teman kita pada saat itu ya tentunya. Baik. Karena kan setiap orang itu tidak bisa kita samaratakan. Betul sekali. Pasti mempunyai cerita sendiri-sendiri. Tidak semua orang Iya. mempunyai hidup yang sama bahagia. Sama. Tidak semua orang yang mempunyai hidup yang sedih semua. Iya. Oke. Tidak seperti itu. Ada hal yang bisa dibercandakan, ada hal yang tidak lah, Bu. Gitu. Terus Jadi- gimana, Gam? Oke, jadi kita jadi udah tahu kayak apa sih dari akibat yang ditimbulkan dari bullying. Seperti kayak sampai bisa menyebabkan ada seseorang timbulnya keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Betul. Jadi Parah kayak sekali itu. nah, dari apa yang sudah kita sampaikan, kita menarik kesimpulan, menarik kesimpulan. Jadi menurut kami itu candaan tercipta apabila dua pihak merasa lucu kan suatu lucu nih, Bu. Betul. Misalkan saya dengan Olive Olive. bercanda dan kita berdua menganggap itu lucu gitu tanpa ada menyinggung salah satu pihak. Nah, jadi candaan itu nggak melulu tentang betapa bahagianya kamu ngolok-ngolok orang. Iya kan? Asik ya. Iya, jadi kayak kita juga harus ngelihat nih gimana keadaan Kondisi orang yang temannya kita yang diajak bercanda itu ya. Bisa aja dia di depan itu kan nerima kan, Bu, atau Iya. belakangnya malah iko kayak gini sih. Nah, ini Malah sih yang jadi harus minder. sebenarnya kita filter dengan adanya Oke. kita angkat kasus itu, hati-hatilah. Betul. Jadi memang harus berhati-hati karena apa? Mungkin di sini juga perlu diperhatikan bahwa bercanda atau membuat seseorang itu merasa dibully itu juga termasuk salah satu pelanggaran ya, kalau nggak salah ya. Itu gimana? Itu ada di beberapa pasal sih, Bu. Kalau di undang-undang pun sudah diatur kalau bullying itu. Jadi kalau misalkan kita mau bullying, atau mau ngelakuin, Pelecehan. iya itu ya berpikirlah. Ya, ayo teman-teman Lebih kita baik berpikir pikir kali. lagi lah. Karena nggak main-main sanksi. haknya. Itu ada di pasal 80 ya, Gam ya. Di pasal 80 Yang bunyinya apa masalahnya? Di pasal 28C, Bu. Jadi Ya. ada banyak pasal sebenarnya. Kayak misalkan yang tadi di pasal 28C, pasal 80, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan pasal 76C juga. Yang itu pasal semua mengatakan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran terhadap bullying. Iya. dan larangan. Dan larangannya Dan larangan. terhadap tindakan bullying. Jadi Iya. harus berhati-hati. Iya, iya, Bu. Karena semuanya ada di pasal-pasal tertulis, Iya. ada di hukum tertulis. Iya. Jadi bukan sekedar bercanda, tapi bercanda itu bisa mengakibatkan seorang itu merasa tidak nyaman. Iya. Akhirnya tidak nyaman, berimpak atau berefek terhadap orang tersebut, sehingga orang tersebut mengalami misalnya gangguan kesehatan mental ya, depresi, stres, mengurung diri gitu-gitu ya. Jadi sampai akhirnya ada yang berpikiran atau ingin mengakhiri hidup. Itu juga menimbulkan dampak negatif bagi sekelilingnya kan. Jadi orang tuanya lebih berpikir ini anak kenapa, tadinya ceria, kemudian kok diam gitu kan. Itu juga Dan itu juga berdampak, Bu, ke fisik ya kan. Iya. Oh, Dari iya. pikiran kan bisa ngaruh. akhirnya kalau misalnya kayak kalian nih ya anak sekolahan yang tadinya rajin, prestasi, banyak prestasi, akhirnya kok menurun sih. Jadi guru-guru di sekolah pada komplain nih bagus loh awalnya, terus ini kenapa? Nah itu perlu dicari tahu ya sebenarnya ada apa yang dialami anak tersebut begitu ya. Dirangkul. Faktor dari Dirangkul. mana ini dia bisa menurun
prestasi belajarnya. Iya, betul. Nah, bisa aja salah satunya dari bullying. Nah, Ibu mau tahu bullying itu ada dari beberapa faktor ya? Iya, Bu. Gimana? Untuk faktornya itu ya tadi yang saya sudah sebutkan Bu, dari Iya. keluarga Iya. yang paling dekat lah, kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarga itu sangat berpengaruh sekali kan Pengaruh Bu, untuk sekali ya, ya. tumbuh kembang kita lah. Terus kurangnya disiplin di sekolah, Iya. lemahnya itu. Jadi kalau kita ngelakuin kesalahan cuma dihukumnya nggak sebanding gitu loh Bu. Nah itu juga Atau karena kondisi kita saat ini Ya. sedang Iya. offline, Iya. online, Online, tidak jadi belajarnya bebas. tidak tatap muka, tidak langsung ketemu. Heeh. Jadi bisa aja semua terjadi ya. iya Iya. betul betul Bu. Yang males jadi tambah males, yang kurang disiplin jadi kurang tambah tidak disiplin. Jadi kurangnya penekanan kedisiplinan ya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Iya, kurangnya self controlling pada remaja juga sih Bu Oke. sebenarnya. Gimana itu? Jadi pada masa remaja ini sebenarnya apalagi kita anak SMA ya Bu ya, Iya. kayak apa yang saya rasa itu kayak Gimana? masa-masa jago-jagonya kita Iya. gitu loh Bu. Dan itu yang harus eh, dikontrol sebenarnya Bu. Bercanda itu ada batasannya, Betul. apa yang kita ucapkan itu ada batasannya. dan ada dampaknya Iya. juga. Perbedaan bicara dengan teman dan guru itu jangan Betul sangat sekali. gitu. Jadi faktor ya. Iya ada banyak. Apa? Kalian ini kan lagi masanya yang asik banget tuh Hmm. bercandaan, Iya, benar. ngumpul Lagi dengan pengen teman-teman. didengerin, Iya. menang Iya. dalam apapun. Iya, pengennya berhasil Iya. aja. Pengennya bergaul dengan sebanyak-banyaknya teman ya kan. Jadi memang orang tuh juga mungkin mikirnya dari berbagai ini ya, orang ini dari lingkungannya dari mana, dari keluarga yang seperti apa, itu juga harus menjadi faktor ya, menjadi faktor Iya. penentu anak itu kuat atau tidak kuat dalam berinteraksi dengan sesama temannya gitu. By the way nih, sebelum terlalu jauh kita ngobrol, kita agak lengket sedikit ya. Bu Alia nih selaku pendamping, pembina Iya. ya sampai dia ada di sini. Mereka ini Agam dan Olive ini ada di posisi ini. Posisi. Itu bagaimana Bu Alia? Iya, jadi ceritanya itu saya memilih mereka karena jujur waktu kelas 10 belum terlalu mengenal mereka. Tuh, Nah, sampai cuma udah ada desas-desus ini. desas-desus. Desas-desus ya. Desas-desusnya kalau Agam dan Olive itu aktif Aktif. anaknya, Iya, betul. pintar. Nah, karena akhirnya mereka kelas 11 mengajar dengan saya, saya buktikanlah dengan desas-desusnya itu, Keaktifannya. Oh, ternyata keaktifannya. benar gitu Oh, ya. ternyata benar. Dan kebetulan ada kegiatan acara ini. Iya, ada lomba seperti ini ya, ada event seperti Ada ini. event seperti ini. Nah, awalnya kan SMA 3 itu membawa 6 tim. Oh gitu. Mm-mm. Oke. Tidak langsung dengan Mereka mereka berdua ini langsung. ya. Nah, dari 6 tim itu kita ngajukan itu karya tulis ilmiahnya itu ke Dinas Provinsi yang di Samarinda. Nah, setelah itu diseleksi dari 3 karya itu. Nah, dari tiga karya itu kan berbeda-beda judulnya. Nah, alhamdulillah satu karya yang masuk, yaitu karyanya mereka tentang bercanda motif baru bullying ini. Asik ternyata ya. Ini apa namanya, materi atau temanya yang dibawakan mereka ini ada di sekitar kita Ada dan di sekitar ternyata kita. memang itu isu yang hangat lah Iya. istilahnya. Dan saya sudah ngomong ke kan mereka selalu bimbingan kan, mereka bu yang asik kira-kira, ya udah saya bilang ya udah bullying yang ada di sekitar Iya. kita langsung. Setelah itu revisi lagi judul ya Ya. kita kumpul, Olive memberitahu judulnya apa, akhirnya saya kasih masukan lagi yang mana yang menarik ya kira-kira Iya. untuk dibaca, itunya judulnya kan. Iya. Untuk orang membaca harus menarik dulu nih Iya, judulnya. tentunya. Dari judul udah bisa nentukan bisa itu kayaknya menentukan bacaannya asik nih. Iya. Gitu. Nah, akhirnya oh ini aja yang kayak bercanda motif baru bullying. Pasti orang mikir, wah kok bisa sih bercanda itu dijadikan bullying? Nah, Iya kan akhirnya- bercanda tuh asik, bikin orang senang gitu iya. kan. Nah, makanya dari itu akhirnya terpilihlah judul itu. Dan Oke. setelah itu udah akhirnya tim mereka yang masuk
setelah itu kita mengikuti beberapa proses Proses, lagi. ya. Setahu saya malah mereka ini ya. Iya, di TikTok budayanya Oh juga gitu, keren asik nih banget kayaknya. ini Kebetulan mereka juga kemarin. yang apa pinter juga, punya bakat lain ini Iya. selain kepintaran mereka ini punya bakat lain ternyata Betul, di samping situ. karya tulis, tentunya juga harus pintar ngomong di depan Iya, audiens. public speaking-nya harus Public bagus. speaking-nya harus Iya. bagus. Dan tari budayanya juga mereka harus aktif, harus pokoknya gerakannya harus lurus seperti itu. Dan alhamdulillah mereka semuanya terpenuhi. Bisa performance dengan baik mereka ini. Iya, bahkan sama juri pun sampai dipuji berkali-kali. Ternyata ya nggak salah ya. Jadi kalian yang di sana peserta didik SMA Negeri 3 anak-anak ibu yang ganteng, yang cantik-cantik ini jangan kalah dengan sekolah-sekolah lain. Pastinya Betul. kita di sini bisa berprestasi kan Bu Iya, Alia iya. dengan Kalian juga apa yang pasti punya dimiliki. potensi. Betul itu. Jadi keluarkanlah potensi kalian, apa yang kalian miliki. Ayo kita berprestasi bersama-sama. Untuk Karena- membawa SMA 3 lebih Iya. baik dan lebih terkenal lagi. Iya, SMA tentu. 3 udah terkenal tambah terkenal. Gimana kan? juga nggak ada yang nggak mungkin kan Bu, kecuali kalau emang ada niat pasti ada jalannya. Insya Allah. Sama kayak kita dikasih kesempatan sama Bu Alia juga dalam bidang Duta Pelajar Sadar Hukum ini. Iya. Kita juga banyak belajar sebenarnya di sini, Betul. nggak langsung kita menguasai semuanya, enggak. Kita juga belajar pelan-pelan, kita juga ikut pertandingan ini juga sambil belajar. Iya. Jadi jatuhnya kita ya sambil Sambil iya, belajar ya, mengasah bakat, mengasah minat ya. Iya. Ternyata di sini bisa membuat kita berprestasi. Jangan Dan salah. berkembang. Banyaklah dalam berprestasi itu Iya. karena akan berguna di depannya. Iya. Dan satu lagi Bu, Iya. harus pede. Iya, Iya. PD mereka Karena ini nomor iya, satu. karena zaman sekarang tuh Bu, teman-teman saya tuh banyak yang nggak mau ikut ini itu karena malu, karena Iya. minder duluan. Nah, kalau kita berdua pede aja dulu ya kan, Iya. Bu, ya. Kita modal pede, modal gas aja. Dari awal itu kita udah mikir kayak ya udah Lip, coba aja. Coba aja, kita nggak tahu mikir kita dapat menangnya. pengalaman di sini, pede aja dulu Pede gitu. aja dulu, Bos. Itu kata-kata yang selalu kita pegang, pede aja dulu. Pede aja dulu. Jadi memang awalnya dari PD, Iya. dari terlihat dulu ini nih bakatnya nih apa. Ternyata pas dijalaninnya, oh ilmunya sebenarnya banyak ya di sini. Iya. Betul. Baik. Dan yang dicari sebenarnya di lomba itu bukan juaranya, tapi Ilmunya. ilmunya, prosesnya. Oke. Seperti yang kayak Kak Agam ini, kalau mungkin dari dulu udah berkali-kali ya. Iya. Agam ya, tapi Saya juga udah berapa kali nyoba ikut-ikut kayak gini, Iya. tapi alhamdulillahnya sekarang dikasih kesempatan sama Oh. Allah juga. akhirnya karena dari kegagalan itu belajar Iya. terus dan akhirnya Sampai sekarang sampai memegang memakai selempang selempang duta. duta ini. Iya. Terus untuk kedepannya gimana Bu Alia? Ini. Kalau untuk kedepannya Mereka. karena mereka udah masuk sebagai juara, Iya. ini akan ke provinsi. Oh luar biasa sekali. Mudah-mudahan sukses ya sampai sana. Amin. Malah nanti di provinsi ketemu teman-teman dari seluruh kota di Kalimantan Wow, Timur. makin banyak temannya, Makin makin luas pergaulannya, Iya, makin luas, Makin deg-degan juga. makin banyak ilmunya tentunya. Iya. Oke. Temannya makin banyak, linknya makin terbuka lebar, lebar. dan kesempatan juaranya juga lebih tinggi lagi. Amin. Dan Kita untuk doakan. juaranya ini, insya Allah kalau juara, Mm-mm. Budi ini Iya. nanti kalau mereka juara 1 sampai 3 Iya. akan mendapatkan beasiswa Wow. selama biasa. kuliah. Pokoknya selama mungkin Melanjutkan perguruan tinggi ya. 8 semester Oke. nanti akan full beasiswanya. Wow, luar biasa. Kita close dulu ya, teman-teman, buat teman kita ini, dan kalian juga tentunya bisa ya Bu Iya, untuk Alia, ya. menginspirasi ke kalian. Menginspirasi atau memotivasi kalian untuk bisa berprestasi. Tuh. Oke, kita lanjutkan lagi. Ternyata belum selesai ya. Ini banyak materi yang mau harus dibahas ini supaya kita semua bisa belajar bersama-sama. Untuk selanjutnya gimana? Olive, apa yang mau dibahas? Mungkin kalau kita lihat bagaimana sih mengenali kalau itu suatu tindakan bullying, itu gimana? Oke, kalau mengenalinya itu Bu ya, kalau dari kami, ayo kita lihat gimana respon. Dan ini nih Bu, respon dua belah pihak. Gitu.
apakah kedua pihak ini merasa lucu atau salah satunya ada yang merasa tertindas. Tertindas. Ada yang merasa Tidak tertindas, tidak menerima, sakit hati. Itu bisa aja. Jadi jangan kayak Melihat dari diri melihat, sendiri. iya, nggak melulu bullying itu cuma mukul, cuma jambak, fisik, nendang iya. gitu ya. Iya, ada juga melalui kayak gitu Bu, bercanda. Bercanda. Bercanda itu kan non verbal kan Bu. Iya. Ada juga yang dari cyberbullying, yang dari sosial media. Jadi banyak sekali faktor bullying dan sebenarnya banyak banget Bu bullying, tindakan bullying ada di sekitar kita itu Bu. Intinya adalah salah satu itu merasa tertindas atau Iya. merasa memiliki rasa tidak nyaman. Benar. Ya, salah satunya dari mungkin mereka berinteraksi seperti itu, jadi menimbulkan efek setelah itu. Kalau menurut Ibu sih, bullying itu juga bisa diakibatkan ketika orang lain memaksakan kehendaknya. Di sini mungkin kita bisa orang yang tidak merasa nyaman ketika dengan lawan jenis mungkin ya, atau sesama jenis, tapi di situ mereka lebih ke kata-kata yang fisik ya, fisik kayak misalnya badanmu besar, badanmu terlalu kurus, body shaming seperti itu juga termasuk bullying ya. Iya. Pelecehan seksual juga Iya. salah satu dari bullying ya. Jadi nggak melulu cuman kayak dipukul, ditendang, dicubit, diolok-olok, itu juga termasuk dalamnya ya. Iya. Bahkan bercanda nama orang tua juga Nah, ini yang sering Sering dilakukan banget. dilakukan ini. oleh kalian-kalian yang Oleh remaja kalian-kalian. ini. Aslinya sih mungkin lucu-lucuan ya, Lucu-lucuan. tapi ada beberapa anak yang tidak merasa nyaman dengan seperti itu. Jika Heeh. sama orang tua yang dijadikan bercandaan. Iya. Seperti itu juga termasuk bullying. Kalau ada nggak momen kalian pernah ngerasa oh aku dibully gitu, pernah nggak? Pernah ngalamin sendiri nggak momen seperti itu? Kalau saya sih pernah Bu, Iya. pas SMP. Gimana itu rasanya? Kan kita kan bisa menceritakan kalau Iya. kita sudah tahu rasanya gimana gitu ya. Betul. Rasanya benar-benar down sih Bu, kayak apalagi pas kejadian saya dibully itu saya benar-benar dimusuhin Bu. Jadi bullyingnya bukan langsung mukul, bukan apa, nggak diapa-apain, tapi dijauhi. Itu yang bikin kayak saya pas itu ngerasa kok kayak "Loh, kok langsung kayak gini gitu." Nah pas itu tiba-tiba gitu Bu, dan itu benar-benar kayak ngerasa sendiri sampai ada 3 bulan atau 4 bulanan gitu Bu, saya digituin sama teman-teman sekelas saya, dan itu benar-benar ngeganggu saya di sekolah, ngeganggu gimana saya belajarnya. Kayak saya tuh rasanya pengen pindah sekolah aja, bener Bu. Iya, betul. Ini tuh kayak Curhat ya. Bu? iya Mumpung di sini. Curcol ya. curcol. Jadi males sekolah, nggak punya temen itu kan Bu. Iya. Jadi ya udah, tapi kalau ditahan-tahan tuh kayak makin sakit hati gitu kan Bu. Jadi tapi untungnya udah selesai, semuanya Ya, sudah udah. selesai. Tapi Udah itu clear. kejadian saya pas itu saya jadikan pembelajaran, jadikan pelajaran supaya jangan ada lagi seperti saya gitu loh Bu di masa yang makanya itu saya juga angkat kasus ini tuh juga karena menarik, itu, karena menarik pernah banget Pengalaman dari bullying, diri iya. sendiri ya. Kalau Agam gimana? Pernah nggak Agam? Kalau saya juga Kamu lo pribadi, ganteng, kamu ada prestasi. kalau saya dulu Seorang SMP Agam jelek gitu banget. ya, pernah Nggak nggak? mungkin banget kayaknya. Iya, kayak nggak mungkin banget Dalia ya. Coba diceritain. Kalau dulu sama waktunya kayak Olive juga waktu SMP, karena kan saya dulu hitam, terus gemuk, terus pendek kan dari teman-teman lain. Jadi kayak jatuhnya tuh kayak lebih ke Body shaming. iya Body body shaming. shaming Bu. Terus saya juga jadinya kayak down, terus Nggak pede. insecure. Jadi kayak ngelihat orang tuh, kenapa sih saya nggak kayak mereka gitu? Kenapa sih saya harus kayak gini? Saya juga sempat ngerasain yang namanya down banget sampai karena fisik. Sebenarnya fisik tuh kan mau gimana pun itu juga tetap ciptaan Tuhan kan Bu. Tapi jatuhnya kayak misalkan kita beda ya, beda dari orang lain. Oke. Misalkan warna kulit lah yang paling simple, warna kulit. Misalkan kulit kalian lebih gelap dari yang lainnya, pasti kalian merasa berbeda banget gitu kan Bu. Nah itu juga yang saya rasakan dulu waktu SMP. Untuk itu saya jadikan patokan waktu itu, jadi kayak agam yang dulu itu beda sama agam yang sekarang. Glowing. Glowing. Iya kan, maksudnya Glow lebih up. ke sifatnya Bu. Kayak kalau mikir ya misalkan emang saya jelek, kenapa saya nggak coba nerima diri saya dulu gitu, baru saya nerima cemoohan dari orang lain gitu Bu. Bu Alia, mereka ini hebat ya. Jadi mereka punya cara. Ini yang penting kan bagi korban-korban bullying itu,
bagaimana mereka bisa bangkit lagi. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena banyak kasus-kasus mereka tidak bisa melewati masalah ini, Masa-masa tidak bisa ini. melewati sehingga akhirnya menjadi tadi itu adanya depresi, iya mengalami kesehatan mental yang sangat berdampak. iya yang pada berdampak dengan dirinya. kehidupan mereka selanjutnya loh. Jadi memang luar biasa mereka bisa mengatasi dan bisa melewati ini dengan baik. Ya, Betul. itu harus ditiru bagi kalian-kalian semua yang ngerasa pernah dibully, terus kalian harus punya cara untuk bisa kembali bangkit tentunya. Iya. Dan mereka walaupun dulu pernah dibully, Ya. mereka tidak melakukan itu lagi. Iya. Betul. Mereka stop Gitu. aja. Ya. Gimana, Mereka. Agam? Sebenarnya itu jatuhnya ke kesadaran diri sendiri, Bu. Karena gini, misalkan kalian bully, terus kalian rasanya dibully tuh gimana sih? Pasti sedih banget, pasti down banget. Kalian pasti punya simpati lah. Kalau setiap manusia juga pasti punya simpati kalau misalkan kalian ngelakuin itu ke orang lain. Orang juga ngerasa. Kalian tuh udah tahu rasanya. Terus kalian mau balas dendam istilahnya ke orang lain. Itu sebenarnya nggak masuk akal kan, Bu? Kayak Iya. jatuhnya jahat banget. Jahat. Maksudnya kalau itu kembali dilakukan, berarti sama saja dengan pelaku. Tidak- Sama aja. tidak ada Karena memang bedanya. dampaknya seperti itu Bu Alia. Salah satu dampak korban bullying itu akan menjadi pelaku. Iya. Salah satunya Iya, ya. Betul. Karena dia akan membalas dendam. Jadi faktornya ya, kenapa dia Iya. melakukan itu karena ada faktor balas dendam di sini. Betul. benar-benar. Oke? Ada yang mau disampaikan lagi? Oke, jadi Gimana? Sebenarnya kenapa kita ambil kasus bullying ini? Iya. Itu sebenarnya mulai dari keresahan kita tentang nggak adilnya, ya kan, Iya. Lip? Tentang nggak adil hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi bagi para pelaku ini. Karena dari kasus yang kami tarik di Universitas Gunadarma pada 4 tahun yang lalu itu, kita ngelihat kasusnya tuh kayak nggak adil gitu. Sedangkan korbannya banyak menerima akibat, Ya, tapi sanksi yang diberikan kepada pelaku ini nggak setara, nggak seimbang sama apa yang sudah diterima sama korban ini. betul sekali. Dan juga banyak banget Bu, kayak misalnya sekolah nih Bu, Ya, ada bullying, kedua pelaku sama korbannya korban. dimasukin ke BK nih Iya. misalnya Bu. Ini guru BK nih. Iya. Nah pelaku ini cuma bilang enggak kok Bu, saya cuma bercanda, Iya. dianya aja yang Iya, baperan. Dia aja yang baperan. baperan. Iya, gitu kan. dan itu yang dijadikan kayak oh bercanda, enggak kok nggak apa-apa. Guru BK-nya bercanda bakal aja. Gitu aja kok, iya, gitu aja gitu. kok kan mereka bercanda. Betul, betul. Kamu aja yang baperan. Iya. Nah itu masih banyak Bu yang terjadi Seperti seperti, itu, itu. Makanya betul. Kurang kok tegas iya, ya. Iya. kurang yang tadi saya bilang kan kurangnya tegas disiplin di sekolah. Dan itu yang kayak itu yang ngangkat yang bikin Iya, kita kayak Iya. iya nih bullying ini kita cocok nih. Kenapa Jadi ini Karena masih terus relate terjadi? Kalau misalnya ada hukum yang tepat atau yang tegas, itu mungkin hal ini bisa dihindari ya, Iya, bisa mengurangi gitu ya. Melakukan pelecehan secara verbal. Betul, betul. Selain itu juga banyak yang korban-korban bullying ini tuh takut untuk melapor, Bu, karena adanya ancaman. Iya, Betul. Nah, pressure, Nah, pressure dari jadi kayak pelaku. sebenarnya kalian nggak ada salahnya buat ngelapor, karena emang kasus ini tuh harus dilaporkan biar nggak berulang-ulang. Dan itu juga sebagai apa namanya? Patokan, Pembelaan diri sebenarnya nggak masalah dan jangan takut melapor. Ya, karena kalian udah terlindungi nih Iya, dari udah undang-undang, ada dari pasalnya. pihak yang ngelindungi kalian juga ada. Ini kasus yang hangat terjadi ya. Yang Iya. bukan di kalangan pelajar sih, kita kan tahu ya, media sosial banyak meng-up berita-berita tentang bullying yang ada di Jakarta ya, Betul. yang lagi ternyata Sekarang lagi isu. betul. Ternyata Bu Alia Iya. sampai sekarang akhirnya si pelapor yang tadinya itu Ingin melaporkan. karena kurangnya tindakan-tindakan yang ini akhirnya tidak jadi Tidak melapor. jadi melapor. Dan sebenarnya Bu untuk korban melapor itu kita gimana? sebenarnya korban juga harus hati-hati sih sebenarnya. Lebih baik kalian melapor langsung ke pihak berwajib daripada kalian harus mengumbar di media sosial. Oke. Karena catatan seperti ya. seperti yang kita tahu ya Bu ya, kasus sekarang itu adalah kasus yang Iya. hot issue Iya. yang pelaku melaporkan kembali korbannya, dan Betul. itu memang bisa terjadi. Bisa ya. terjadi apabila korban ini langsung menyebarluaskan. Itu sebenarnya bisa. Jadi memang Kena preventifnya UU ITE. itu ya harus
langsung ke berwajib aja. berwajib, atau misalnya kalau tadi di sekolah langsung ke guru. Guru BK ya, Tidak perlu guru-guru yang diumbar kalian dulu percaya. gitu ya. Yang terpercaya lah, Iya. kalian anggap terpercaya. Kalian aman kok gitu. Iya. Kalian nggak sendirian. Iya, betul. Kalian Nah, tidak makanya sendirian. itu kita harus apa nih? Say no to bullying, say yes to friendship. Yes. Baik, untuk selanjutnya nih, kalian kan udah paham nih tentang bullying. Boleh nih ditularkan sedikit ke teman-temannya bagaimana tips supaya kita tidak terkena bullying atau terhindar dari bullying. Ada nggak punya tips-tipsnya? Kalau dari saya sih Bu ya, untuk menjaga pertemanan aja sih Bu. Iya, sebenarnya. betul. Karena Pertemanannya iya, sehat. Sehat. pertemanan yang Cari sehat. teman Bullying yang itu, baik. bullying itu kan berawal dari pertemanan yang tidak sehat Iya, menurut saya Bu. Kayak terlalu ngebosin Iya. gitu kan, terlalu suka menekan-nekan. Ayolah teman-teman, kita berteman sehat kan bisa. Betul. Iya, benar. Yang sama yang kayak Olive juga bilang tadi, sama slogan kita tadi kayak say no to bullying, say yes to friendship. Nah, itu relate juga sama yang Olive bilang barusan. Dengan kita memiliki circle pertemanan yang baik, kita juga pasti bakalan ikut baik. Kalau misalkan circle kalian ya jelek buruk, pasti kalian juga bakalan ikutan buruk kan, Bu. Terus dampaknya juga ke diri sendiri. Jadi ya pinter-pinter pilih teman Iya. ya. Dan juga memfilter Bu, Iya, memfilter memfilter. bercandaan. Itu sangat penting Berteman sih. sama siapa aja memang boleh, tapi jangan sampai kita keikut arus yang buruk gitu. Kita ambil positifnya aja dari sosial media, dari lingkungan sekitar. Lebih baik kita filter. Jadi nggak semuanya masuk, yang buruk-buruknya juga Kita berdampak ke terima, diri sendiri iya. gitu, Bu. Oke. Dan lagi mungkin salah satunya adalah menerima Iya. kondisi Ya. diri apa adanya, Percaya diri. percaya Percaya diri, diri. kemudian biasakan dengan teman kan udah tuh kayak kata-kata kasar, kata-kata yang buat bercandaan tadi yang bikin sakit hati itu agak dikurangi lah Iya. ya. Sama satu, Bu, bersyukur. Nah, Nah, bersyukur dengan pemberian Tuhan Allah Subhanahu Kita wa taala. cantik di mata orang yang tepat. Iya. Betul itu, betul sekali. Kalau menurut kalian nih, ini kan korban bullying ini kan kena pada anak-anak tertentu atau person tertentu. Nah, kalau misalnya kalian, saya nih bisa jadi calon atau bisa memungkinkan saya bisa rentan menjadi korban bullying. Nah, itu menurut kalian orang yang seperti apa yang rentan terhadap bullying? Yang modelnya kayak misalnya yang kira-kira Gimana? menjadi korban Menjadi bullying, korban itu gitu loh, maksudnya. bagaimana? Itu kebanyakan ini, Bu, anak-anak yang suka menyendiri Oh mungkin. iya, Mungkin betul. yang kelihatan lemah Iya, dari orang dan, lain dan itu. anak-anak yang nggak bisa melawan. Iya, yang nggak bisa Iya. melawan. Anak-anak yang nggak bisa melawan dan nggak tahu Harus melawan. kemana. Nah, harus kemana? Harus Iya. kemana. Dan nggak tahu juga kalau dia tuh sebenarnya dilindungi. Iya, Gitu loh. sebenarnya ada perlindungannya dan ada hukumnya Iya. ya, ada sanksi di situ ya Bu Alia ya. Jadi setiap Ada sanksi tertulis. nah, baik Nah, sekali. Ibu mau tanya ke kalian, tadi kan kalian ada bilang nih, ada katanya untuk yang kira-kira menjadi korban bullying itu berarti anak yang sering menyendiri. Nah, apa yang akan kalian lakukan sebagai duta hukum Betul. ini supaya tidak terjadi bullying di lingkungan sekitar kalian? Itu bagaimana? Oke, jadi yang pertama pasti melalui media seperti ini kita ingin mengedukasi kalian gitu tentang betapa bahayanya bullying ini, tentang betapa rusaknya akibat yang terima oleh sang korban gitu. Solid. Dan kami juga nanti ada mau membuat filter Instagram. Iya. Ini sebagai bahan edukasi kami ke kalian untuk menghentikan Sebagai tindakan ajakan bullying juga ini. ya, Dan Beb, ya. sebagai ajakan say no to Pengetahuan. bullying. Dan ya, Nanti dipromosikan ya, kan Iya. kita juga ingin mendukung bagaimana program kalian ini bisa berjalan dengan baik tentunya. Oh iya, satu lagi, kita juga mohon dukungan sama doanya buat di provinsi nanti. Amin. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan Iya, lolos. amin. Oke. Baik Bu Alia, mungkin di sini ada sesi tanya jawab, boleh ya? Boleh. Mungkin untuk ada teman-teman tanya nih di luar sana penasaran dengan apa yang dia rasakan untuk bisa dipecahkan atau didiskusikan di sini oleh Olivia dan Agam tentunya. Baik teman-teman di sana bisa melalui chat YouTube atau atau langsung bisa juga ke media sosial dari siapa Bu Alia? atau bisa juga tanya di grup WhatsApp yang Oke. di grup PPKN tadi Oke. udah
Ibu beritahu, kalian bisa menanyakan lewat grupnya. Oke, siap. Jadi bisa bisa langsung tanya nih, boleh tahu nanti diinformasikan untuk Instagramnya Agam atau Instagramnya Olivia, atau mungkin nanti bisa melalui OSIS Semaga atau pakai media lain, nanti kita bisa menampung yang di sana punya pertanyaan banyak seputar bullying, nanti bisa akan didiskusikan di sini ya. Betul. Oke. Ayo kita tunggu pertanyaan kalian. Jadi pertanyaan bisa ya melalui Instagram atau melalui boleh juga lewat ibu juga boleh, misalnya ingin bertanya seputar bullying ini boleh melalui WA atau WhatsApp grup, silahkan. Ditunggu berapa nih kita lihat pertanyaannya nih Olive sama Agam Mau ini. berapa nih Olive sama Agam? Mau 3 jawab boleh. berapa? Pertanyaan Tiga cukup boleh. mungkin. 3 pertanyaan cukup ya. Baik. Atau apa aja deh yang mau ditanya. Mau sharing ya, mungkin mau tidak sharing. pertanyaan Mau mungkin di sharing. luar tentang bullying boleh, mau tentang Misalkan Betul. masih ada yang belum tahu tentang apa Iya. sih bullying itu, kenapa sih bullying itu bisa terjadi. Iya, apa yang dirasakan Iya. gitu ya. Mungkin atau saat tentang pengalaman Alumni. lomba dari Korban bullying. Agam dan Olive, boleh menanya-nanya tentang lomba. tentang kegiatannya ya, Iya, Bu Alia ya. kegiatannya. Siapa tahu ada yang mau menyusul kita Iya. tahun depan. Kita harapnya Menyusul menjadi duta. kita berharap juga bakalan ada yang Meneruskan bisa kayak kita. kita gitu. Meneruskan Iya, oke bisa prestasinya. Ibu Siap. tunggu potensi kalian. Iya. Baik. Tenang, ada Bu Alia yang bimbing. Sip, Ibu mantap. siap membimbing. Baik, ada pertanyaan mungkin dari Bu Alia di situ? Ada perkembangannya untuk pertanyaan-pertanyaannya? Belum ada yang Belum masuk ini, ada. Ibu di Oke. grup. Kita tunggu sebentar lagi. Ayo anak-anak kelas 11 yang tadi udah Ibu share untuk menonton. Bisa menanyakan langsung. Ke narasumber kita pada Ke siang hari ini. narasumber kita Narasumber langsung. kita yang usianya masih segini loh Bu Alia ya, tapi menarik sekali informasi dan wawasan mereka ini luar biasa. Kalau menurut kami mereka kita sudah udah bisa dewasa. mengedukasi Betul. teman-temannya, bisa merasakan dan berani. Iya. Paling tidak itu mereka berani menyampaikan, berani berbicara ya. Dan wawasannya juga udah luas. Luar biasa sekali ya. Bagaimana Bu Alia? Mungkin ini malu-malu mungkin ini Iya, mungkin kayaknya. malu-malu ya ini. Baik, kalau gitu karena waktu juga Bu Alia ya, jadi Iya. kita tutup sampai di sini karena kondisinya sudah cukup Sudah cukup informasi yang diberikan ya. diberikan. Oh ya, atau mungkin misalkan ada yang tadi yang mau nanya tapi masih malu-malu, bisa langsung DM ke Olive atau ke saya, mungkin nanti kita bisa bantu jawab. Misalkan ada Siap. yang belum dimengerti. Baik, terima kasih Olivia, terima Ya, kasih Agam, terima kasih Bu Alia. Terima kasih Bu Dini. Baik, udah sama-sama. membantu kita. Mudah-mudahan kalian bisa sukses ya. Amin. Apapun yang kalian Ibu capai itu jangan jadikan beban, tapi jadikanlah yang terbaik. Jadi terbaik untuk versi kalian mengeluarkan bakat dan potensi yang kalian miliki. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Tetap semangat ya walaupun kita masih belajar secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Sampai sampai jumpa. jumpa. Ada siap. Ini live-nya Cuma 41 detik. 41 detik. ya. tertunda. Karena ini adalah